Hai teman-teman, balik lagi sama aku Rangga di pembelajaran tentang persamaan kuadrat untuk matematika kelas 9 SMP ya. Persamaan kuadrat. Nah, teman-teman, ini untuk persamaan kuadrat atau yang lebih dikenal dengan persamaan parabola. Persamaan kuadrat itu rumus dasarnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, nilai A sendiri mempengaruhi nanti bentuk kuadrat atau bentuk parabolanya nanti seperti apa. Jika nilai A itu nanti positif, itu nanti titik puncaknya akan berada di nilai negatif, kurva menghadap ke atas, lebih mudah diingat sebagai bentuk huruf U. Nanti jika A-nya positif, itu nanti akan membentuk huruf U. Nah, jika A-nya negatif, nanti akan membentuk huruf N, yang mana titik puncak berada di atas, lalu kurva menghadap ke bawah begitu. Untuk BX, nah B-nya itu nanti mengetahui posisi dari titik puncaknya itu sendiri begitu ya, apakah di kiri sumbu Y, di sumbu Y ataupun di kanan dari sumbu Y. Nah, ketika nilai B itu nanti kurang dari 0, itu nanti kurvanya akan berada di kiri sumbu Y. Nah, ketika B-nya sama dengan 0, nanti titik puncaknya itu, titik puncak kurva itu nanti akan berada tepat di sumbu Y. Dan ketika B lebih besar dari 0 atau positif, itu nanti kurvanya, titik puncak kurvanya itu nanti akan berada di kanan sumbu Y. Nah, untuk C itu suatu kurva itu akan memotong di mana begitu ya. Ketika C-nya itu nanti lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 ya, C-nya lebih besar dari 0, itu nanti akan berada di atas sumbu X gitu ya, di atas sumbu X nanti, dan tetap memotong di sumbu Y positif begitu, nanti berada di atas gitulah gampangannya, berada di atas sumbu X. Nah, ketika C sama dengan 0, nanti grafik atau kurvanya itu nanti akan memotong sumbu Y pada pusat 0,0 gitu. Nah, ketika C-nya lebih kecil dari 0, nanti kurvanya itu akan memotong sumbu Y di bawah Y negatif begitu. Nah, kali ini kita lanjut ke mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk memfaktorisasi persamaan kuadrat itu sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, cara faktorisasi. Nah, faktorisasi itu kita ya ngapalin persamaannya, faktorisasinya seperti apa. Misalkan ini di sini sifat dasarnya ada 3. Jika x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat sama dengan 0, itu nanti faktorisasi akarnya jadi x plus y kuadrat. Nah, untuk x kuadrat min 2xy plus y kuadrat sama dengan 0, itu nanti jadi x min y kuadrat. Jadi yang kalian teman-teman hafalin itu yang bagian di 2xy-nya itu. Kalau misalnya positif, itu nanti x plus y. Kalau negatif, min 2xy itu nanti x min y. Kalau enggak ada 2xy-nya, itu berarti nanti x plus y dikalikan x min y begitu. Nah, pembuktiannya ini. Jadi untuk yang pertama, x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Nah, ini kan x plus y kuadrat sama aja kan x plus y kali x plus y. Nah, x kali x kali x plus x kali y plus y kali x plus y kali y. Nah, itu nanti jadi x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat begitu. Ini juga sama. Nah, ini yang ketiga, kenapa kok bisa x plus y kali x min y. Nah, ini misalkan x kali x kali min y plus y kali x plus y kali min y. Nah, itu nanti kan jadi x kuadrat min xy plus xy min y kuadrat. Jadi x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini contohnya. Carilah akar persamaan dari x kuadrat min 20x plus 100 sama dengan 0. Caranya ini gini. Jadi kan tadi kan kita ingatkan dari sini kan min 2xy kan, min 2xy.
Nah itu nanti kan berarti jadi di sini 20x. Nah kita keluarin 2-nya dulu aja, jadi 10x. Terus ini kan y kuadrat kan, y kuadrat berarti kan 100 kuadrat kan 10 kuadrat kan jadian. Akar 100 kan 10 berarti 10 kuadrat. Nah 10 kuadrat, nah ini kan jadi x kuadrat min 2 kali 10x plus 10 kuadrat. Nah itu nanti kan berdasarkan sifat yang tadi, yang kedua kan jadi x min 10 kuadrat gitu, dikuadratkan. Nah nanti begitu jadi akarnya, karena ini bisa jadi kamu kalian teman-teman satu-satu x min 10 sama dengan 0 kan berarti 10. Nah ini sama juga kan, jadi x sama dengan 10. Nah untuk contoh soal kedua ini yang lumayan rumit ya. Carilah akar-akar persamaan dari 7x kuadrat min 27x min 40 sama dengan 0. Nah caranya itu, jadi kan ini min 27x. Nah itu nanti bisa teman-teman kayak pisah gitu, pisah. Nah pisahnya itu berdasarkan yang belakang-belakangnya ini, dari C sama A nya. Nah C nya kan 40 kan kalau mau gampang itu kalau nggak dibagi 8 ya 5 kan. Nah kita pegang dulu itunya. Nanti terus yang di sini 7 kan dari 27. Nah kalau misalnya kan tadi 8 atau 5. Nah itu kalau misalnya diambil 8 berarti kan biar plus 8 ya, plus 8. Nah plus 8 itu nanti gimana caranya plus 8 ini biar jadi min 27. Nah min 27 kan biar jadi min 27 kan berarti ditambahin min 35 kan, min 35x plus 8x gitu. Nah 35x itu kan berarti kan untungnya di sini ada 7. Nah 7 kan 35 kan salah satu faktornya kan ada 7-nya juga. Nah jadi kita pisah begitu, dikeluarin 7x nya. 7x dikalikan x min 5, karena kan 35x dibagi 7x kan 5. Nah terus di sini 8x min 40, keluarin 8-nya. 8 dikalikan x min 5. Nah ini kan sama-sama 5 kan, sama-sama x min 5. Nah itu kita keluarin ke belakang, jadi di sini lah ini kan dikumpulin jadi satu, jadi 7x plus 8 dikalikan x min 5. Nah terus langsung difaktorin aja, 7x plus 8 sama dengan 0 sama x min 5 sama dengan 0. Nah x nya itu min 8 per 7 sama x sama dengan 5. Nah cara kedua yaitu pakai kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna, jadi misalkan ada persamaan x kuadrat plus 2zx plus b. Nah itu nanti jadi suatu bilangan ini sama dengan 0 ya. Nah itu nanti x kuadrat plus 2zx plus b sama dengan m. Nah m nya itu nanti kita tambahin gitu, ditambahin. Nah terus x kuadrat plus 2zx plus z kuadrat itu jadi b nya nanti berubah jadi z kuadrat ketika b nya itu nanti dikurangin suatu bilangan. Nah bilangannya itu a. Jadi b itu hasil dari z kuadrat plus a gitu. b nya sama dengan z kuadrat plus a. Nah a nya itu nanti dipindah ke ruas kanan jadi min a plus m. Nah itu kan nanti min a plus m itu hasil kayak kuadrat kan. Nah itu nanti jadi ini nanti disederhanain jadi x plus z dikuadratkan plus n kuadrat, dengan n itu sama dengan akar dari min a plus m. Nah karena udah bener ini ya, tinggal kita ilangin kuadratnya, jadi x plus z sama dengan kurang lebih n, karena akar n itu bisa jadi plus minus gitu, jadi bisa jadi plus n, bisa jadi min n gitu. Jadi nanti x nya itu bisa jadi z plus minus n, jadi bisa jadi x z plus n, bisa jadi x itu z min n gitu. Nah kalau misalnya masih bingung, ini kita visualisasikan dalam angka ya biar lebih mudah dipahamin. Nah contoh soal yang pertama, carilah akar dari persamaan x kuadrat min 20x plus 100 sama dengan 0. Nah x kuadrat min 20x plus 100 sama dengan 0 kan yang kayak tadi kan. Nah itu karena kebetulan ini persamaan udah kuadrat sempurna, jadi bisa langsung
masukin kayak tadi, bisa langsung dimasukin jadi X min 10 kuadrat. Nah, ini contoh soal buat mempermudah pemahaman teman-teman soal kuadrat sempurna ya. Jadi carilah akar-akar persamaan dari X kuadrat min 24X plus 128 sama dengan 0. Nah, caranya itu nanti teman-teman keluarin aja 128-nya ke ruas kanan. Jadi nanti itu X kuadrat jadinya itu di sini tuh X kuadrat min 24X saja sama dengan min 128. Nah, karena untuk mencari kuadrat sempurna dari persamaan X kuadrat min 24, nanti 24 kan itu 24X min 24X kan kalau teman-teman ingat kan min 2XY kan. Nah, berarti kan sama aja 2 kali 12X kan. Nah, kita udah tahu Y-nya itu sama dengan 12. Nah, 12 itu nanti kalau dikuadratkan kan jadi 144. Nah, itu nanti ruas kiri sama ruas kanan ditambahin 144. Nah, ini nggak apa-apa kan, karena 144 kurangi 144 kan sama dengan 0. Jadi mau kita tambahin apapun selama kita tambahinnya di ruas kiri sama di ruas kanan itu sama, itu nggak masalah begitu ya. Nah, karena ini jadi X kuadrat min 24X plus 144, itu nanti kita udah bisa dikuadratin sempurna, jadi X min 12 dikuadratkan. Nah, ini nanti min 128 plus 144 kan hasilnya kan 16. Nah, 16 itu kan merupakan dari ini akar 16 dikuadratkan kan. Nah, akar 16 dikuadratkan kan 4 minus 4. Nah, itu nanti jadi X min 2 sama dengan plus minus 4. Nah, X1 nya nanti plus kan berarti jadi 12 plus 4 sama 12 min 4. Nah, jadi 16, X sama dengan 16 dan X sama dengan 8. Nah, untuk cara ketiga untuk pencarian akar-akar persamaan kuadrat itu ada rumus kuadrat atau yang lebih dikenal dengan X12. Nah, rumus X12 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu. Nah, langsung aja ke contoh soal. Misalkan carilah akar-akar persamaan dari X kuadrat min 20X plus 100 sama dengan 0. Nah, itu nanti tinggal masukin aja. Tadi kan teman-teman udah ingat kan yang mana yang A, yang mana yang B, mana yang C. Nah, itu nanti min B plus minus akar B akar B kuadrat plus min 4AC per 2A. Nah, itu nanti min B kan jadi min 20 kan jadi 20 plus minus akar B kuadrat. Nah, min 20 kuadrat min 4 A nya 1, C nya 100. Min 4 kali 1 kali 100 per 2 kali 1 karena A nya 1. Nah, ini nanti kan jadi 400 min 400 0, akar 0 kan 0. Jadi 20 plus minus 0 per 2. Jadi hasil X12 nya 10. Nah, soal yang kedua, carilah akar-akar dari X kuadrat min 24X plus 128 sama dengan 0. Nah, sama pakai X12, jadi min B itu kan 24, terus plus minus akar B kuadrat min 24 kuadrat min 4 kali 1 kali 128 per 2A, 2 kali 1, 24 plus minus akar 576 karena akar 24 kuadrat itu 576 min 4AC 4 kali 128 itu 512. Nah, itu nanti temunya akar 16. Ya kan, akar 64, ketemunya akar 64. Nanti jadinya 8. Nah, itu 24 plus minus 8 per 2. Nah, kita lanjut ke aplikasi persamaan kuadrat. Aplikasi persamaan kuadrat contoh yang pertama itu ialah ketika sebuah lapangan berbentuk persegi panjang, diketahui bahwa panjang lapangan 3 kali lebarnya. Pada 3 sisi jalan diberi jalanan setapak yang lebarnya 4 meter. Jika luasan seluruh jalanan itu 372 meter persegi, maka keliling lapangan tersebut ialah, nah, kan kalau divisualisasikan seperti ini. Jadi ada lapangan panjangnya 3L, lebarnya L, terus di sekelilingnya itu pada 3 sisi, karena kan ini misalnya mepet sekolah gitu ya, mepet gedung. Nah, itu nanti kita
kasih 3 sisi jalannya itu gini, masing-masing jalannya itu 4 meter. Untuk jawabannya, caranya luas totalnya kan berarti kan luas lapangan tadi kan 3L, luas jalannya kan tadi ditambahin dikit-dikit gitu ya. Nah masing-masing kan jaraknya 4 meter 4 meter. Nah itu nanti kan jadi 3L plus 8 terus L plus 4 karena yang lebarnya kan satu sisi doang. Nah L plus 4, nah jadi 3L kuadrat plus 20L plus 32. Luas lapangannya sendiri 3L kali L sama dengan 3L kuadrat. Luas jalannya 372 meter persegi yang diketahui tadi di soal. Terus kita tahu kalau luas total itu sama dengan luas lapangan plus luas jalan. Ya udah tinggal masukin aja, terus nanti dicoret-coret ketemu 20L sama dengan 340, maka L-nya 17 meter. Nah untuk nyari keliling kan kita perlu panjangnya. Nah maka kan panjangnya 3L. Nah 3 kali 17 51, nanti tinggal 2 kali 51 plus 17 68. Berarti kan 68 dikali 2 nanti jadi 136 meter. Nah untuk soal kedua, ini jadi sepulang sekolah Doni sama Roni pulang dari sekolah ke rumah masing-masing pada waktu yang bersamaan serta arah pulang yang saling tegak lurus. Roni pulang dengan kecepatan 6 km per jam, lebih cepat dari Doni. Setelah 10 menit mereka terpisah pada jarak 5 km. Tentukan dari sekolah ke rumah keduanya. Nah kan tadi mereka berdua kan pulang dengan arah pulang yang saling tegak lurus. Nah tegak lurus kan berarti yang satu ke sana, yang satu ke sana. Nah tegak lurus kan berarti membentuk nanti pada jaraknya kan perpindahannya jadi terpaut bentuk segitiga siku-siku. Nah L-nya kan ini jaraknya berapa kilometer. Nah jarak plus L-nya kan nanti dalam bentuk kecepatan ya. Nah untuk penyelesaiannya panjang sisi miring kuadrat sama dengan panjang sisi tidur kuadrat plus panjang sisi tegak kuadrat. Ini rumus Pythagoras kan. Nah tinggal masukin aja tadi yang di slide awal kan jarak miringnya kan 5 berarti 5 kuadrat plus panjang sisi tidurnya tadi 1/6 karena kan tadi kan jarak waktu tempuhnya kan 10 menit. 10 menit kan kalau dibagi ke jam kan 1/6. Nah L-nya kan itu dalam bentuk kecepatan ya. Nah itu nanti terus tinggal 1/6 L kuadrat dikuadratkan plus 1/6 L plus 6 dikuadratkan. Nah itu nanti masukin keluar hasilnya persamaannya itu 2L kuadrat plus 12L min 864. Nah biar sebenarnya kan ini ada 3 cara tadi, faktorisasi, terus kuadrat sempurna sama rumus X12 atau rumus kuadrat. Nah kalau dari aku sendiri lebih mudah kalau misalnya pakai rumus kuadrat, jadi lebih cepat. Itu nanti tinggal masukin ABC-nya, ketemu L-nya itu 18 atau min 24. Karena kan kalau kecepatan negatif untuk kasus ini kan nggak mungkin karena mereka berdua pulang dengan kecepatan bukan perlambatan. Nah begitu. Nah ini karena dalam kasus ini kecepatan tidak mungkin dalam kondisi negatif, maka nilai yang memenuhi adalah L sama dengan 18 km per jam. Nah kecepatan Roni itu 18 km per jam, kecepatan Doni 18 plus 6 jadi 24 km per jam. Nah jarak rumahnya tinggal dimasukin. Jarak kan sama dengan kecepatan kali waktu kan. Waktunya kan tadi 10 menit. 10 menit kan 1/6 jam. Tinggal dimasukin 4 km, 3 km. Stop, spins out to Jeff Green, fires away. His three-pointer won't go. Durant the rebound, still plenty of time. Soal keduanya. No fouls to give for soal Cleveland. ketiga, Ahead to Curry. Curry sets, fires, puts it up. Bang! Steph Curry from way downtown. And the first half comes to an end from about 30 feet out. Nah, ini jadi ada kalanya persamaan kuadrat itu perlu untuk kehidupan soalnya beginian. Jadi ini pemain basket seperti ini melempar dari jarak
35,5 feet gitu ya. Nah, itu bisa masuk. Nah, itu caranya gimana? Perhitungannya. Nah, ini nanti soal selanjutnya. Steph Curry finishes the first half with 18. Nah, ini contohnya soalnya. Steph Curry yang tinggi badannya 191 meter itu melempar bola basket dengan jarak 11 meter dari pusat ring yang tingginya 3,05 meter. Nah, jika bola basket dilempar tepat di atas kepala Steph tadi dan membentuk parabola sempurna, itu nanti kita perlu hitung tinggi maksimum lemparan. Jika pada tinggi maksimum itu tadi berada pada jarak horizontal itu 6 meter begitu ya. Nah, caranya itu, nah ini kan dari soal tadi kan kita tahu 3 titik 0,0. Nah, kenapa kok 0,0? Jadi karena asumsi tadi bolanya dilempar di atas kepala, kita bisa ngurangin bisa kayak meniadakan tinggi 1,91 meter tadi. Jadi di atas kepala tadi jadi titik 0. Nah, karena titik 0, ring basket yang tingginya 3,05 nanti berkurang jadi 3,05 dikurangi 1,91 begitu. Nah, titik pertama kan 0,0. Titik kedua, titik ringnya tadi kan berada pada jarak 11 meter secara horizontal. 11 meter secara horizontal, tingginya 3,05 dikurangi 1,91 jadinya nanti 1,14 begitu ya. Nah, titik ketiga kenapa 12,0? Karena tadi kan pada soal tadi kan membentuk parabola sempurna. Nah, parabola sempurna dan X maksimalnya tadi berarti otomatis titik puncaknya itu berada di tengah. Titik puncaknya berada di tengah, jadi X max-nya kan tadi 6 kan di tengah. Nah, 6 dikali 2 kan berarti ke kiri dan ke kanan kan 6 jaraknya sama 6 meter. Nah, jadi 12,0 begitu. Nah, persamaan kuadratnya nah, itu nanti untuk nyari nilai A bisa pakai Y sama dengan A kali X min X1 kalikan X min X2. Nah, kita pakai yang di titik 11,1,14 ya. Nah, tinggal masukin Y sama X-nya, Y-nya 1,14, X-nya kan 11, X1-nya kita pakai 0, X2-nya kita pakai 12, begitu. Ketemu nanti A-nya min 0,104. Nah, jadi kita udah tahu langsung persamaan kuadratnya itu kayak gini. Y sama dengan min 0,104, X min X1, X min X2. Nah, untuk jawaban akhirnya berarti kan tinggal dari persamaan tadi kita masukin tinggi maksimalnya ke X-nya, terus X1-nya kan tadi 0, X2-nya 12 kan, nah, maka min 0,104 dikalikan 6 min 0 dikalikan 6 min 12. Nah, itu nanti kan jadi min 0,104 dikalikan min 36. Hasilnya 3,7744 meter. Jadi tinggi maksimum lemparannya tadi biar bolanya itu bisa masuk ke ring itu sekitar 3,744 meter. Dari itu masih dari kepalanya si Steph Curry tadi. Jadi nanti hasil akhirnya tinggi maksimal dari bawah tanah, dari permukaan tanah itu nanti 3,744 masih dijumlahin sama 1,91. Nah, gitu. Nanti berarti kan jadi sekitar 5,65 meteran begitu ya. Untuk pelajaran kali ini kita udah sama-sama belajar mengenai aplikasi persamaan kuadrat ya. Semoga teman-teman bisa lebih mudah paham lagi tentang persamaan kuadrat ini ya teman-teman. Makasih.